Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas Kapital Selekta Matematika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rifki Fauzi akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perambatan Gelombang Air Melalui Hutan Mangrove. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sekar Anissa Seli sebagai ketua, lalu Khairul Anam, Muhammad Ahmad Al-Kausar, Safa Alifi Azahro, Angel Francisca, Nurul Indah Fajarwati, dan saya sendiri Rosalia Damayanti. Adapun pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 2/3-nya perairan. Terjadinya gerakan vertikal pada kerak bumi dapat menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, menimbulkan kesetimbangan air yang berada di atasnya menjadi terganggu. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti tsunami. Untuk itu, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya gelombang yang tinggi hingga menyebabkan bencana alam diperlukannya menanami tanaman-tanaman mangrove di bibir pantai. Gelombang laut merupakan fenomena alam yang sangat mempengaruhi efisiensi dan keselamatan bagi kegiatan kelautan, sehingga informasi terhadap variasi dan karakteristik gelombang laut tentu sangat diperlukan. Hutan mangrove banyak ditemui di pantai, teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan daerah pantai yang terlindung. Sedangkan manfaat hutan mangrove secara ekologis adalah sebagai pelindung kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, mengurangi terjadinya abrasi pantai, mempertahankan spesies hewan laut, dan penyangga sedimentasi. Adapun secara ekonomis, hutan mangrove berfungsi sebagai penyedia berbagai jenis kebutuhan manusia. Hutan mangrove dapat meredam gelombang tsunami karena memiliki perakaran yang khas yang mampu meredamkan energi gelombang tsunami dan memecah gelombang laut untuk melindungi pesisir dari erosi. Hutan mangrove dengan ketebalan sekitar 200 meter dengan kerapatan 60 batang dan diameter 15 cm dapat meredam ganasnya energi gelombang tsunami hingga 50%. Oleh karena itu, jika semakin banyak tanaman ditanam, maka tingkat terjadinya bencana tsunami akan semakin sedikit. Untuk itu, pada penelitian ini akan diteliti untuk seberapa besar efektivitas peredaman tsunami jika ditanami pohon mangrove dengan jarak lebar selang antar mangrove yang satu dengan mangrove yang lainnya dengan menggunakan FTCS dan CTCS. Penelitian ini menggunakan metode FTCS dan CTCS. Kedua metode tersebut merupakan metode numerik yang dapat menyelesaikan persamaan gelombang dan metode beda hingga yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial parsial numerik. Selanjutnya ada metode yang digunakan yang pertama persamaan air dangkal, yang kedua FTCS atau Forward Time and Center Space, yang ketiga CTCS atau Center Time and Center Space. Selanjutnya hasil. Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh luas lahan hutan mangrove terhadap perambatan gelombang air dangkal. Persamaan air dangkal dengan rambatan hutan mangrove yang digunakan ialah sebagai berikut. Eta T ditambah DO UX sama dengan 0. Lalu yang kedua, UT ditambah GHX sama dengan minus CFU dengan CF pangkat MGRV untuk selang X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, dan 0 untuk X lainnya. Untuk melihat pengaruh yang ada, akan dilakukan simulasi persamaan air dangkal dengan menggunakan metode CTCS dengan bantuan Google Colab. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan bentuk persamaan 1 dan 2 ke dalam bentuk CTCS. Diperoleh persamaan sebagai berikut. Perhatikan pula bahwa saat N sama dengan 0 akan diperlukan suatu eta J pangkat minus 1 dan UJ pangkat minus 1. Maka persamaan 3 dan 4 berlaku untuk N sama dengan 1, 2, 3 hingga NT minus 1 dan J sama dengan 1, 2 hingga NX minus 1. Perhatikan pula untuk N sama dengan 1, eta J pangkat 2 sama dengan eta J pangkat 0 minus D0 delta T per delta X UJ plus 1 pangkat 1 minus UJ minus 1 pangkat 1.
UJ pangkat 2 sama dengan UJ pangkat 0 minus G delta X per delta T dikali eta J plus 1 pangkat N minus eta J minus 1 pangkat N minus 2 delta T CF UJ pangkat N. Lalu untuk N sama dengan 0, eta J pangkat 1 sama dengan eta J pangkat 0 minus D0 delta T per 2 delta X UJ plus 1 pangkat 0 minus UJ minus 1 pangkat 0 dan bersama 6 UJ pangkat 1 sama dengan UJ pangkat 0 minus G delta T per 2 delta X eta J plus 1 pangkat 0 minus eta J minus 1 pangkat 0 minus 2 delta T CF UJ pangkat 0 dengan J sama dengan 1, 2, 3 hingga NX minus 1. Setelah diperoleh persamaan 3, 4, 5, dan 6, diperlukan pula syarat batas kiri untuk membuat gelombang bergerak dari kiri ke kanan menggunakan syarat batas Riemann invariant form, yaitu eta 0 hingga T sama dengan setengah sin 4 pi T per T besar dan U 0 hingga T sama dengan akar G per D 0 eta 0 hingga T. Berdasarkan formulasi-formulasi yang telah diperoleh, akan dilakukan simulasi perambatan gelombang air dangkal dengan luas daerah pengamatan L sama dengan 15 dan kedalaman D0 sama dengan 1,5 yang melalui hutan mangrove. Simulasi dilakukan dengan kerapatan atau CF sebesar 0,15 dan luas lahan hutan mangrove A, B yang beragam. Berikut hasil simulasi-simulasi yang diperoleh dengan lebar selang A hingga B yang berbeda-beda. Untuk ilustrasi yang pertama, yaitu gelombang pada luas mangrove dengan A sama dengan 5 dan B sama dengan 6 pada titik X sama dengan 4 dan X sama dengan 7 diperoleh nilai amplitude ketika X sama dengan 4 sama dengan 0,4998 dan nilai amplitude ketika X sama dengan 7 adalah 0,4915. Berikut adalah ilustrasi untuk percobaan yang kedua, diperoleh terjadi perubahan nilai amplitude yang tidak signifikan, sehingga tidak terlalu terlihat perubahannya pada ilustrasi di tertera. Lalu untuk percobaan yang ketiga, terjadi perubahan nilai amplitude yang tidak signifikan juga, sehingga tidak terlalu terlihat perubahannya pada ilustrasi yang tertera. Selanjutnya, pada percobaan keempat, masih sama terjadi perubahan nilai amplitude yang tidak signifikan juga. Selanjutnya, untuk percobaan yang kelima, diperoleh terjadi perubahan nilai amplitude yang tidak signifikan juga. Selanjutnya, untuk percobaan yang keenam, diperoleh terjadi perubahan nilai amplitude yang cukup signifikan, sehingga cukup terlihat perubahannya pada ilustrasi tertera. Lalu untuk percobaan berikutnya, terjadi perubahan nilai amplitude yang signifikan, sehingga terlihat perubahannya pada gambar di atas. Lalu untuk percobaan yang terakhir, diperoleh terjadi perubahan nilai amplitude yang signifikan sehingga terlihat perubahannya pada ilustrasi yang tertera. Lalu selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan yang telah dikerjakan dapat disimpulkan dari hasil simulasi perambatan gelombang air melalui pohon mangrove dengan kerapatan sebesar 0,15 didapat kesimpulan bahwa hutan mangrove dapat meredam gelombang air. Lalu yang kedua, luas mangrove saat A sama dengan 5 dan B sama dengan 11 pada pengamatan titik saat X sama dengan 4 dan X sama dengan 12 didapat amplitude gelombang setelah melewati mangrove sebesar 0,36727. Lalu yang ketiga, pergeseran selang
A, B dengan lebar selang yang sama besar tidak memberikan efek yang terlalu signifikan. Lalu yang keempat, luas lahan hutan mangrove mempengaruhi perambatan gelombang air. Sekian penjabaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik itu materi ataupun ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.